Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan sebuah materi yang berhubungan dengan thaharah. Lebih tepatnya yaitu mengenai materi hubungan thaharah dengan kebersihan, dengan kesehatan dan keindahan lingkungan. Sebelum saya mempresentasikan materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri sedikit. Perkenalkan, nama saya Hanifal Ulama. Saya kebetulan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bekasi, yaitu Universitas Pancasila Bekasi. Alhamdulillah. Pada kesempatan video kali ini, materi thaharah kali ini, saya mendapat tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam berkaitan dengan penugasan UTS. Mari kita simak materinya bersama-sama. Mengenai materi thaharah kali ini, saya sudah membuat sub, yaitu ada 3 sub yang nanti insya Allah akan kita paparkan, yang akan kita bahas, yang akan saya jelaskan teman-teman. Yaitu yang pertama mengenai pengertian, lalu yang kedua ada sebuah keutamaan thaharah sendiri, lalu yang ketiga yaitu poin yang penting menurut saya, yaitu mengenai signifikansi thaharah terhadap kebersihan, kesehatan dan keindahan. Baik teman-teman, kita langsung saja mulai materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu thaharah, pengertian. Thaharah menurut bahasa berarti bersuci. Sementara menurut istilah thaharah yaitu berarti suci dari hadas dan najis, yang mana berada dalam keadaan suci setelah berwudu, tayamum atau mandi wajib. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 tertulis bahwa, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Ada pula dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berisikan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Begitu teman-teman, saking luar biasanya pentingnya sebuah bersuci, pentingnya sebuah thaharah itu, Rasulullah sampai menyebutkan Allah tidak menerima sholat seseorang itu yang tidak disertai dengan bersuci. Berarti ketika kita ingin melakukan sebuah ibadah, di situ Rasulullah memberi teguran keras kepada kita, Allah memberi teguran keras kepada kita melalui Rasulullah. Apabila kita ingin melakukan sebuah ibadah, yang mana ibadah itu penting bagi kita, ibadah itu sesuatu yang masyhur di mata Allah, bagi kita harus menghadap dalam keadaan bersih, karena sebuah ibadah itu artinya kita menghadap langsung kepada Allah. Berarti secara kondisi kita harus dalam kondisi yang bersih, suci, agar bisa menghadap Allah itu dengan yang terbaik, bersih. Seperti itu teman-teman. Lalu materi yang kedua yaitu mengenai keutamaan thaharah itu sendiri. Ada sebuah hadis, yaitu hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, yang artinya bersuci merupakan setengah dari keimanan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan seorang hamba, ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat merupakan cahaya, sedekah merupakan bukti nyata iman,
seorang hamba. Sabar merupakan sinar dan Al-Quranul Karim merupakan hujah bagi dirimu yang akan menolong dirimu atau sesuatu yang akan membinasakan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang akan membinasakan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia berusaha, maka di antara mereka ada yang berusaha untuk memerdekakan jiwa-jiwa mereka, dan di antara mereka ada yang membinasakan jiwa-jiwa mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dalam hadis tersebut bisa kita simpulkan keutamaan yang bisa kita ambil, yaitu mengenai kata Alhamdulillah memenuhi timbangan. Kata Syekh bahwa makna sabda Rasulullah tersebut, ucapan Allah Alhamdulillah akan memenuhi timbangan seorang hamba. Di dalam sabda beliau tersebut terdapat penjelasan betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada seorang yang memuji dirinya yang mengucapkan Alhamdulillah, dan bahwasanya kalimat yang penuh berkah tersebut bisa memenuhi timbangan kebaikan seorang hamba, karena seorang hamba di hari kiamat nanti akan ditegakkan baginya timbangan yang punya 2 daun telinga, di mana 1 daun telinga timbangan tersebut diletakkan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, dan bagian lain yang diletakkan amal-amal keburukan yang dikerjakan, maka Alhamdulillah akan diletakkan amal-amal keburukan yang dia kerjakan. Dan bagian lain yang diletakkan amal-amal keburukan yang dikerjakan, maka Alhamdulillah akan memenuhi timbangan kebaikan seorang hamba. Maka dalam hadis tersebut dalam faedah bahwasanya kalimat tersebut sangat berat nilainya dalam timbangan kebaikan seorang hamba, dan bahwasanya ucapan atau kalimat tersebut bisa memenuhi timbangan seorang hamba. Lalu yang bisa kita ambil dari hadis tersebut juga ada ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Kata Syekh sabda Rasulullah SAW itu yang artinya ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. 2 kalimat tersebut subhanallah, alhamdulillah sangat sering datang bergandengan di dalam nas-nas syariah, baik dengan sifat subhanallah, alhamdulillah atau dan bentuk subhanallah wa bihamdih. Dan maknanya adalah saya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala tentunya. Lalu mengenai signifikasi toharoh terhadap kebersihan, kesehatan, dan keindahan. Kata bersih sering diungkapkan untuk menyatakan keadaan lahiriah suatu benda, seperti air bersih, lingkungan bersih, tangan bersih, dan sebagainya. Terkadang kata bersih memberikan pengertian suci, seperti air suci, tetapi biasanya kata suci digunakan untuk ungkapan seperti batiniyah, seperti jiwa suci. Dalam hukum Islam setidaknya ada 3 ungkapan yang mengatakan kebersihan, yaitu yang pertama ada nasafah dan nazif, yaitu meliputi bersih dari kotoran dan noda secara lahiriah dengan alat pembersihnya benda yang bersih seperti air. Yang kedua ada toharoh, yaitu mengandung pengertian yang lebih luas, meliputi kebersihan lahiriah dan batiniyah. Yang ketiga ada tazkiyah, penyucian, mengandung arti ganda, yaitu membersihkan diri dari sifat atau perbuatan tercela dan menumbuhkan atau memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Dalam syariat Islam, pelaksanaan toharoh dapat membawa kebersihan lahir dan batin. Orang yang bersih secara syar'i akan tetap dalam kondisi sehat tentunya, karena hubungan antara kebersihan kesehatan sangat erat. Dalam satu pepatah dikatakan kebersihan pangkal kesehatan. Di samping itu, toharoh juga dapat melindungi lingkungan dan masyarakat dari penurunan penyakit, kelemahan, dan kelumpuhan, karena toharoh mencuci anggota badan yang lahir dan senantiasa akrab dengan debu, tanah, dan kuman-kuman sepanjang hari. Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang tadi juga saya sudah sebutkan dalam ayat 222, yaitu wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadharn fa idza tahharna
atuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhlah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, cabutlah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Dalam surat tersebut Allah menjelaskan Allah sangat suka kepada orang yang mensucikan diri. Allah sangat senang bagi hamba-hambanya yang bertobat, mensucikan diri dari sebuah kotoran, baik itu dalam kotoran hati, kotoran dalam tubuh kita, seperti itu. Demikian yang bisa saya jelaskan pada pemaparan video kali ini. Lebih singkatnya, mari kita perbaiki cara taharah kita, cara membersihkan diri kita pelajari ilmunya, kita lebih paham tentang bagaimana kita membersihkan diri sesuai tuntunan Rasulullah, bagaimana kita berwudu sesuai tuntunan Rasulullah, bagaimana kita mandi junub sesuai tuntunan Rasulullah, karena hal itu akan membuat kita tentunya lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.